Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pangestu Ramadhani dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu tentang VoIP dan SoftBit. VoIP atau kepanjangan dari Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui jaringan baik intranet maupun internet. Voice over Internet Protocol atau VoIP juga dikenal dengan sebutan IP telepon, diartikan sebagai sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirim data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain, menggunakan perantara protokol IP atau Internet Protocol. Berikut protokol penunjang VoIP diantaranya: 1. TCP atau IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. 2. SIP atau Session Invitation Protocol. SIP adalah suatu protokol signaling pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, modifikasi, dan akhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan beberapa pengguna. 3. H323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain, yaitu beroperasi pada jaringan paket switch. Agar bisa berkomunikasi, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Berikut kekurangan dan kelebihan VoIP. Kelebihan VoIP: 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur jaringan yang sudah dilengkapi suara dan video, menggunakan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan dengan telepon, memungkinkan untuk dibandingkan dengan telepon, bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Kekurangan VoIP: terkadang kualitas suara tidak jernih atau PSTN telepon. Terkadang sedikit jeda atau delay dalam berkomunikasi. Regulasi pemerintah adanya pembatasan pengguna VoIP untuk dihubungkan dengan telepon perantara relatif mahal. Selanjutnya, SoftSuite. Menurut IC International SoftSuite Consortium, definisi SoftSuite adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan: 1. Memilih proses yang diterapkan pada suatu jaringan. 2. Routing untuk panggilan dalam jaringan. 3. Mentransfer kontrol panggilan pada elemen jaringan. Komponen-komponen yang terdapat pada SoftSuite: 1. Gateway Controller atau GC, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. 2. Signalis Gateway atau SG adalah suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani signalan SS7. 3. Media Gateway atau MG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutakan trafik dalam jaringan SoftSuite dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang lainnya berbeda. 4. Feature Server atau FC menggunakan sumber daya dari layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada SoftSuite tersebut. 5. Media Server atau MS berfungsi yakni untuk memperkaya SoftSuite dengan kemampuan media. Fungsi SoftSuite: 1. Fungsi shifting, kemampuan untuk menyambung dan memutuskan hubungan sementara. 2. Fungsi kontrol, fungsi yang bekerja berdasarkan instruksi persinyalan yang datang dari luar atau data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. 3. Berfungsi persinyalan, mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperabilitas antara sistem signaling yang berbeda.
4. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut application programming interface atau API yang membuat mampu untuk menambah atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah service. Berikut fitur-fitur yang ada di SourceSuite. 1. Unprivate dialing. 2. Call forwarding. 3. Call waiting. 4. Cancel call waiting. 5. Calling line indentation presentasi atau CCIP. 6. Sleep on call waiting. 7. Contracte al compress. 8. Contract. Kelemahan dan keuntungan pada SourceSuite. Kelemahan 1. Tergantung pada satu vendor karena perangkat yang digunakan bersifat proprietary. 2. Investasi yang sangat tinggi. 3. Adanya fungsi kontrol, fungsi layanan, dan fungsi network melekat dalam sirkuit suite sehingga operator sulit melakukan pengembangan dan diversifikasi layanan. Keuntungan SourceSuite. 1. Konstruksi. Jaringan dapat dibangun dari biaya minimal dibandingkan jika kamu membangun sebuah sentral besar. 2. Operasi dan pemeliharaannya. Jika biaya dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis dan mudah dibandingkan dengan biaya yang terpisah. 3. Layanan jaringan bisa memberikan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Consumer. Jaringan bisa memberikan layanan yang lebih profesional yang mendukung upaya memeliharaannya dan penambahan pelanggan. Manfaat SourceSuite. 1. Teknologi SourceSuite mampu menghubungkan antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional. 2. Jaringan pusat atau core network dapat dicapai menggunakan SourceSuite. 3. SourceSuite mampu jaringan telepon untuk berkomunikasi dengan jaringan dan internet dan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.